Nah, saya ambil cerita ini kembali, bukan hal baru. Cuman kita perlu belajar, pewahyuannya selalu baru. Dari seorang yang bukan Israel. Belum ada Israel. Belum ada Alkitab. Belum ada hukum Taurat. Belum ada semuanya. Dia bernama Abraham. Namanya Abram. Saya langsung pakai nama terakhir saja, Abraham. Siapa dia? Dia bukan orang Israel. Israel belum ada. Dia dari Arab Utara. Dari tanah Ur. Penyembah berhala. Tidak kenal Tuhan. Tapi cerita ini mengatakan bukan Abraham cari Tuhan. Tuhan yang cari Abraham. Luar biasa saudaraku. Saya mau bilang saudara, sadarkah saudara bahwa kalau saudara bisa lihat hidupmu bagaimana kamu sekarang hidup dalam Tuhan. Saya mau saudara sadar satu hal, kamu dipilih. Sebab kamu tidak punya ide cari Tuhan. Masalah bikin kamu bertanya, cari, ada nggak yang bisa tolong saya dari masalah ini? Persoalan yang bikin kamu mencari sesuatu. Nah, bukan juga Tuhan kirim persoalan. Tapi saudara perlu tahu, dari awal saudara tidak punya ide cari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk saudara. Nah, kalau saudara ngerti bahwa saudara dipilih, nah ada hal lagi yang harus kita buat, yaitu hiduplah di dalam jalannya. Ini buat saya, buat saudara, masih banyak kesalahan kita bisa buat. Tetapi mari kembali lagi ke jalannya Tuhan. Kenali Tuhan yang benar, Tuhan yang kamu percayai. Kalau enggak tiap hari saudara, emosi saudara dipermainkan terus dalam tipuan, akhirnya kamu menyerah, sudah capek ikut Tuhan. Buat apa? Nah, Abraham, orang yang ada di tanah yang asing, dan Tuhan datang menemui dia, Tuhan berfirman kepada dia. Panggilan kepada Abraham adalah panggilan untuk menerima warisan, bukan keselamatan. Kenapa saya pisahkan ini? Karena kalau keselamatan, Tuhan mau menyelamatkan semua bangsa. Abraham dipilih dari semua keluarga saudara-saudaranya, dia disuruh keluar sendirian. Nah, ini pilihan yang saya maksud. Kenapa? Dia mesti menerima dulu sesuatu dari Allah, nanti lewat dia, melalui dia, baru semua manusia mendapat berkat. Itu janjinya. Nah, cerita yang saudara sudah tahu, tapi mari kita lihat wahyu yang baru untuk kita. Kejadian 12, mulai ayat pertama sampai yang keempat. Ini panggilannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Panggilan untuk keluar, tinggalkan keluarga, tinggalkan sanak saudara, tinggalkan semuanya. Tahukah saudara bahwa di tanah Ur, Abraham hidup sebagai orang yang terpandang. Keluarganya kaya. Kalau Alkitab bilang kaya, kaya. Abraham cari Tuhan, dia cari Tuhan. Literatur bilang dia mencari Tuhan di dalam api, mendengar suaranya melalui angin dan segala macam. Nah, saya tidak tahu dari semua penyembah berhala yang ada, kenapa Tuhan datang buat satu orang ini yang namanya Abraham. Nah, itu nanti di sorga kita tanya Tuhan. Ya, lalu Tuhan datang ke Abraham, Tuhan panggil dia. Saya terjemahkan langsung, saudara, kenapa keluar? Karena enggak gampang, saudaraku. Tuhan bilang begini, Abraham, tinggalin bapamu yang kaya itu. Dan ikut bapa yang lebih kaya. Tinggalin tanahmu yang hebat itu. Tinggalin keluargamu yang hebat. Kamu ikut aku yang lebih hebat dari itu. Selama ada saingan, kamu enggak bisa. Selama ada saingan dengan Tuhan, kamu enggak pernah bisa mengalami semua favor, kamu nggak ngalami. Saya perlu kasih tahu buat saudara, kita sudah jangan ngomong Kristen sama orang Ambon, tapi ada satu yang melekat di kekristenan kita. Harus jujur, mari lihat. Masihkah kita bisa lihat hari ini bahwa doa orang benar besar kuasanya? Gitu. Tuhan dia bilang doa orang miskin. Tuhan bilang doa orang benar.
Kita merengek kepada Tuhan. Saudara pikir karena kamu merengek Tuhan jawab doamu? Bukan. Saudara mesti tahu, doa itu petisi. Yang bikin Tuhan jawab doamu karena kamu warga kerajaan Allah. Kalau kamu bukan warga kerajaan, kamu belum jadi warga kerajaan yang kamu mau merengek kayak apapun, sama aja orang masuk ke rumahmu yang kamu gak kenal, kamu bisa bilang, usir orang ini, siapa dia? Tapi kalau itu supir kamu, dia masuk, kamu izinkan karena dia punya hubungan kerja dengan kamu. Itu pembantu kamu, dia susah, kamu pikirkan dia. Karena dia punya hubungan dengan kamu. Nah kita, mari saya bilang, manusia hanya punya ide buat agama. Tuhan buat ibadah. Kita enggak ada ide untuk ibadah. Ide kita bikin agama. Itu yang bikin kita kacau. Kita pikir sudah cukup kalau punya agama Kristen. Kita pikir seperti itu. Tuhan panggil Abraham, keluar. Kamu harus pilih hari ini. Mungkin sudah bertahun-tahun kamu dikurung dengan adat istiadat. Dengan segala kebiasaan. Saya mau bilang, kamu cuman gengsi. Kamu malu orang bilang apa tentang kamu. Dan kamu hidup terus dalam kemiskinan. Ini yang benar. Karena kamu gak berani keluar. Kamu takut orang bilang apa. Kamu takut dibilang sesat, palsu, dan segala macam. Bayangin, bertahun-tahun kita hidup di situ. Saya gak mau jadi hamba Tuhan yang susah. Saya mau beritakan apa buat orang. Kalau saya sendiri pergi minta-minta di rumah kamu. Tuhan mana yang saya mau ceritakan. Kalau saya sendiri susah. Gaji pendeta tidak bisa bikin saya seperti ini. Karena saya memang gak hidup dari gaji. Saya hidup dari janjinya. Kita hidup pas-pasan, pas mau, pas ada. Saya mau bilang buat saudara, enggak ada yang lain. Enggak ada isu uang di sini, enggak ada. Enggak ada isu uang di sini. Tapi ini yang saya mau bilang buat saudara, aktifkan imanmu. Nah, hanya kamu definisikan kemiskinan seperti apa dulu. Nanti dulu. Bukan karena rumahmu enggak sebagus rumah orang lalu itu miskin, nanti dulu. Lebih parah adalah kamu miskin hatimu. Kamu miskin dalam mentalmu. Kamu miskin dalam banyak hal. Indikasinya kenapa orang begitu? Gak percaya Tuhan. Gak percaya sama Tuhan. Ayat yang kedua. Begitu Abraham mau mendengar panggilan itu. Ini janjinya. Ini peta masa depan yang dikasihkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Terjemahan saya tadi. Tinggalin bapamu yang kaya itu. Aku akan buat kamu lebih kaya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Salahkah kamu terkenal? Tuhan janji. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Kalau orang baik sama kamu, Tuhan yang kamu layani, berkati dia. Orang mengutuk kamu, Tuhan yang kamu percaya, yang kamu layani, mengutuk dia. Janjinya seperti itu. Tapi kita hidup dari kutuk ke kutuk. Dan gak mempan, gak bisa keluar seperti itu. Lalu kita bilang itu salib. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham. Saudara lihat keyakinannya dia. Nggak dibilang Abraham rapat keluarga dulu. Ambil saat teduh. Benarkah ini? Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada masalah di sini bahwa keponakannya Lot ikut bersama-sama dengan dia. Tuhan mau berkati Abraham sendiri. Abraham ajak orang, berantem akhirnya. Sering Tuhan mau berkati saudara. Hanya kamu. Tuhan mau kamu dulu yang berubah. Dia ajak Lot, akhirnya berkelahi. Lompat ke ayat yang ke-7. Pengalaman baru buat Abraham ketika dia berjalan. Apa itu? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dulu berhala-berhalanya yang tidak kasih apa-apa buat dia. Kali ini Tuhan yang panggil dia, menampakkan diri. Lalu berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Siapa yang ngajar Abraham buat mezbah? Dia tahu sendiri? Dah. Berjalan dengan Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan mengajar Abraham. Dulu ngomong sama dewa sama api, nggak dengar apa-apa. Sekarang dia dengan Tuhan, dia dengar Tuhan bicara. Lalu dia buat mezbah di situ. Wow, luar biasa saudaraku. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Wow, ayat 9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara lihat, waktu Tuhan panggil dia keluar, tidak ada peta petunjuk. Cuman keluar, pergi ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Di mana? Jalan aja dulu. Tidak ada kasih peta supaya dia tahu. Sampai di sini belok, naik gunung ini sebelah. Enggak ada. Ini cuma pelajarannya di sini tentang kesiapan saudara untuk bergantung penuh dengan Tuhan. Saya mau bilang nih, ini satu ketaatan tanpa mengerti. Kebanyakan kita mau mengerti dulu. Waktu Tuhan bilang sesuatu, saudara ingin, kenapa Tuhan? Supaya apa? Kalaupun Tuhan jawab, saudara belum tentu mau taat. Kenapa? Karena tidak cocok dengan perasaan. Nggak cocok dengan kebiasaan. Nggak cocok. Waduh, kalau gagal gimana? Padahal Tuhan sudah kasih pengertian. Tapi saudara mulai bikin, kalau ini nggak bisa gimana? Kalau nanti saya nggak sanggup gimana? Coba lihat, Tuhan udah tanya kamu sanggup apa enggak? Tuhan tanya kamu mau apa enggak? Sampai itu kamu nggak bisa bikin perhitungan, bikin apa? Strateginya nggak bisa. Yang ada cuma taat tanpa mengerti. Waktu Tuhan bilang, kamu jalani. Ini berkat, kamu akan menjadi masyhur. Olehmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Ini maksudnya panggilan ini saudaraku. Ini maksud dari panggilan Abraham. Wow. Bayangkan dia pindah dari satu negeri ke negeri lain. Datang sebagai orang asing. Begitu dia masuk di negeri yang baru, ini orang asing. Dibilang dia bangun mezbah. Dia ambil batu, menyusunnya. Saudara pikir cuma Abraham seorang diri di planet ini? Bayangkan dia masuk di satu negeri, semua orang negeri itu lihat ini siapa dia? Kita tidak tahu. Dari berjalan dari Arab utara sana ke negeri-negeri, lalu dia bikin mezbah, api menyala, domba dibakar, semua orang nonton. Siapa dia? Tidak aman saudaraku. Tapi Abraham gak mau tahu, dia panggil nama Tuhan. Sebenarnya ini tentang kebergantungan. Mezbah adalah tempat atau dasar pijak di mana Allah turun di situ. Abraham sebenarnya dia bukan cuma menyembah, dia sedang tanya, Tuhan habis ini beta kemana nih? Jalankah, tinggalkah, kemana? Ini paling penting untuk kita pikirkan kembali. Definisi ulang semua yang saudara sudah pernah tahu. Saya sudah benarkah? Lompat satu fase. Kejadian 13 ayat yang ketiga. Lihat, dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara, ya, perhatikan, antara Betel dan Ai. Nah, pewahyuan ada di sini. Bukan di Betel atau di Ai, tapi antara. Jadi kemahnya dibangun di tengah-tengah. Ini luar biasa saudara. Saya mau bilang hidup ini satu perjalanan. Ada destiny, tapi ada journey. Ada tujuan, tapi ada perjalanannya. Saudara bisa sampai ke tujuan atau saudara bisa ngerti ke tujuan itu. Tapi perjalanan yang menentukannya. Kamu ngerti tujuan hidup karena kamu baca Alkitab. Kamu ngerti tujuan hidup karena kamu banyak baca buku. Tapi kamu nggak akan sampai ke tujuan hanya dengan mengerti. Perlu langkah, perlu keluar dari Urs Kardim, perlu ketaatan,
perlu ada di perjalanannya, saudaraku. Ini paling penting, berjalan dari tempat ke tempat perasingan. Nah, Bethel, saya mau bilang buat saudara, artinya rumah Allah. Hari ini organisasi kita, Gereja Bethel Indonesia, ambil nama itu. Bethel, House of God, rumah Allah. Ai artinya tumpukan batu-batu. Nah, Abraham bukan di Bethel, bukan di Ai, tapi di antaranya. Nah, ini kebanyakan saya dan saudara dalam perjalanan kita sampai di persimpangan seperti ini. Saudaraku, kita juga bisa, apakah kita sudah di Bethel, apakah kita masih di Ai? Apa Bethel? Rumah Allah. Tuhan ingin saudara dan saya bukan ke gereja, tapi Tuhan mau kita menjadi gereja. Apa itu gereja? Rumah Allah. Jadi dari dulu, dari oma, om, tante kita punya semua luhur, kita terkonsep bahwa pergi ke gereja. Dari zaman Belanda semua kita punya oma-oma, ik wil naar de kerk. Cuma ke gereja. Tapi Tuhan mau kita jadi gereja. Ini masalahnya, sekalipun kamu ke gereja, kamu gak dapat apa-apa dari Tuhan. Janjinya mana? Kita menyanyi tentang janji-janjinya. Tapi kita tidak alami janji itu. Kenapa? Kita belum jadi gereja. Kalau ada rumah Allah, maka Tuhan akan masuk dan berdiam di sana. Kalau saudara jadi rumahnya, Tuhan yang akan masuk dan berdiam di situ. Tapi kita belum jadi gereja, kita masih di Ai, disebut tumpukan batu-batu. Batunya boleh bagus, tapi belum jadi rumah. Kekristenan kita kelihatannya dihias bagus, tapi belum jadi rumah. Tuhan tidak dapat tempat tinggal di dalam kita. Dari sini saudara lihat, mari ambil keputusan. Masih gengsi kamu? Takut orang bilang apa? Tapi akhirnya hidup kita sebagai orang Kristen hanya mempermalukan. Jual narkotik mati. Kebaktian tapi. Lalu bilang, puji Tuhan. Sekarang dia sudah bersama Tuhan di surga. Enak aja loh. Alasan dia berdoa gitu hanya karena kita orang Kristen. Eits. Apakah kita tumpukan batu? Ataukah kita rumah Allah? Ini sangat penting saudaraku. Apa berhala sih? Berhala adalah sistem nilai yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Akhirnya dia menjadi seperti Tuhan. Bisa jadi uang dan kebutuhan, kemewahan yang jadi Tuhan. Kalau saudara bilang Tuhan, Tuhan. Saudara pikir lagi, itu Tuhan yang di sana atau Tuhan yang kamu ciptakan dalam pikiranmu? Ini Tuhan Pak, Tuhan yang mana? Kita bikin konsep sendiri, lalu kita bilang Tuhan. Oh sekarang Tuhan tuh kayak benda. Ini sekarang Tuhan lagi di sini. Dia sekarang udah belok sini. Gini. Saudara, sebab dia nggak kelihatan. Kita bisa pengaruhi siapa aja. Gitu. Bayangkan, lihat ini. Ini hal yang saya kepingin saudara tidak bisa tertipu. Tapi Tuhan, saudara, Tuhan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ini dengan dalam satu perjalanan Abraham ketemu Tuhan. Tuhan bicara dengan dia. Dia melihat semuanya. Tapi perjalanan belum selesai. Dia harus tentukan saya di Bethel atau saya di Ai. Ini benar. Nah, gereja kadang-kadang seperti pabrik batu. Hanya kumpulan saja. Ini dosa gereja. Kumpulin batu-batu. Selamat hari Minggu. Senang-senang. Jangan lupa perpuluhan. Biar orang besok kucar kacir setengah mati, nggak apa-apa. Minggu datang lagi. Mari kita nyanyi-nyanyi di sini. Jangan lupa persembahan ya. Datang lagi. Udah nggak apa-apa. Bayar yuran lagi tambah. Saudara bisa lihat. Kita cuma kumpul batu-batu. Kita nggak bangun mereka menjadi rumah. Makanya kita hidup terus dari kehancuran, dari masalah, musibah dan
Lalu semua teologi kita ikut berubah. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang di sana atau Tuhan yang kamu konsepin sendiri? Mari lihat cerita ini. Masih bisa salahkah setelah kita jalan dengan Tuhan? Bisa sekali. Bisa sekali. Dalam perjalanan ini Abraham buat salah. Bahkan janji yang tadi di ayat 1 Kejadian 12 ayat 2 tadi, Abraham dapat dengan cara menipu. Tapi saya ingin saudara lihat Tuhan, bagaimana Tuhan memposisikan dirinya dan Abraham yang menipu ini. Ya, ayat 16 dari Kejadian 12. Setelah jalan tadi. Berarti dia udah mulai masuk di Mesir. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik. Saudara lihat siapa Firaun? Raja fasik, raja kafir. Dia sambut orang asing ini dengan baik. Kenapa? Karena ia mengingini perempuan itu. Bayangin umur Abraham 75 tahun waktu dipanggil. Mungkin istrinya katakan beda 10 tahun, 65 tahun. Ada oma-oma begitu cantik sampai kalahkan seluruh gadis yang ada di Mesir. Butakah raja ini? Butakah Firaun sampai dia bisa lihat bagaimana nih perempuan? Bayangin. Kasih lihat ayatnya. Dia inginin perempuan itu. Lihat dia tukar atau harga dari seorang perempuan yang cantik. Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Mari saya bilang ini 4.000 tahun yang lalu. Kalau bicara keledai, unta itu sekarang sudah diganti dengan Alphard, BMW, Mercedes. Karena itu kendaraan semuanya. Loh, itu 4.000 tahun lalu. Ini kendaraan padang gurun. Bayangin, begitu banyak. Dan kayanya luar biasa. Mendadak Abraham jadi kaya. Coba lihat, kenapa? Menipu. Terus Tuhan bikin apa? Tuhan kirim halilintar? Tuhan kirim musibah? Enggak, sudah lihat itu. Seperti itu, sekolah Tuhan bilang, oke, kamu kaya seperti itu. Apa yang terjadi? Keponakannya juga sama. Kaya juga. Akhirnya kaya mereka bikin mereka ribut. Saudara bisa lihat, coba pikir-pikir kalau gara-gara kamu kaya kamu jadi ribut. Pikir baik-baik, mungkin kayamu yang salah. Ya? Kaya sekali, saudara lihat, benar-benar. Nggak main-main, dunia janji kamu kekayaan. Nggak main-main. Mesir lambang dunia. Kamu bisa bilang, ini dari Tuhan. Mari lihat kekayaan yang diberikan. Lompat satu pasal. Kejadian 13 ayat 6. Paman dan keponakan begitu kaya. Soalnya gini, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kira-kira kaya seperti apa lagi sampai satu negeri nggak cukup buat 2 orang. Coba bayangkan kaya seperti apa. Saya mau kasih tahu, iblis nggak rugi, mau kasih kamu $1 juta asal kamu binasa. Iblis nggak menyesal, mau kasih kamu apa saja kekayaan, asal kamu ikut dia. Saudara lihat, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berkelahi, mereka berantem. Oh luar biasa. Begitu mereka berpisah, Abraham mulai sadar. Abraham mulai tahu bahwa saya salah. Enggak dibilang Tuhan kirim binatang buas, maka enggak. Cuma saudara lihat, mari lihat bagaimana Tuhan berhubungan dengan mereka. Bagaimana Tuhan ajar, bagaimana Tuhan buat Abraham sadar. Nah, waktu itu Abraham menyerahkan pilihan kepada Tuhan. Nggak ditulis, tapi kira-kira seperti dia begitu taat kepada berhala, dia taat benar-benar kepada Tuhan yang bicara dengan dia. Ampun Tuhan, sudah kasih tahu beta Tuhan, beta mesti bikin apa? Abraham bilang buat Lot, oke kita pisah aja, kamu pilih. Dan dia bilang Lot pilih semua tempat yang terbaik menurut matanya. Dia pilih lembah Yordan, dia pilih semua yang terbaik. Abraham sudah nggak dapat lagi yang bagus. Sudah nggak dapat lagi yang bagus. Abraham, sudah lihat di sini
ketetapan hati yang percaya luar biasa. Wow. Udah pilih semua. Sudah selesai. Lot sudah jalan. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham. Lihat, Tuhan ngomong, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dia yang bilang, siapa suruh? Siapa nipu? Itu pendeta-pendeta di Ambon yang begitu. Tuhan tidak begitu. Saudara lihat, saudara, Tuhan tidak kubri. Tuhan cuma bilang gini, su belajar banyak toh? Su tahu toh? Lihat, Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu. Luar biasa. Lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur, barat, utara, selatan. Saya mengambil ini, kalau saya doa memberkati orang, aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Ini, saya cuma jiplak dari apa yang Tuhan janji buat Abraham. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan pada keturunanmu. Bukan kontrak, saudara, untuk selama-lamanya. Kamu sedang ikut Tuhan yang besar. Ukurannya juga besar. Dompet kamu kecil. Proyek kamu kecil. Kalau Tuhan kasih, wow. Sejauh Abraham bisa lihat, itu punya kamu. Saya ulangi lagi. Mari jadi pengusaha dengan mata profetik. Mari jadi pengusaha dengan mantel-mantel yang Tuhan janjikan buat saudara. Jangan kosong. Jangan biasa-biasa. Jangan biasa-biasa. Buat apa cuman ke gereja, tapi biasa aja. Buat apa? Buat apa? Nah, lalu Abraham sampai di satu tempat namanya Hebron. Hebron artinya tempat ikat janji para sahabat. Sekarang Tuhan rubah. Kalau tadi kamu dapat kekayaan dari Firaun, Tuhan mau sekarang kekayaan yang kamu dapat dari satu ikat janji dengan para sahabat. Siapa Abraham disebut dalam Alkitab? Sahabat Allah. Luar biasa. Jabatan tertinggi manusia bukan duduk-duduk di gedung putih. Semua itu orang berlomba-lomba, cuman itu yang dapat. Jabatan tertinggi kalau kamu disebut sahabat Tuhan. Luar biasa. Sering saya tanya nih, siapa yang sombong? Wali kota kah? Wali kota pun tamang. Soal itu, nah bayangin kamu sahabat Tuhan. Bayangin kamu sahabat Tuhan, tapi kamu malu jadi sahabat Tuhan. Kamu malu kelihatan orang kamu rohani. Kamu lebih senang orang bilang, ih kaya. Saya perokok 3 buku sekali, hebat. Kita bangga dengan yang gitu. Wow, saudaraku, luar biasa. Itu janji Tuhan. Mari kita dibangun menjadi rumah Allah. Rumah rohani kita perlu dibangun. Gitu. Paulus mengambil kisah ini dan menulis satu prinsip kuat untuk jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 16. Dia bilang, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Kita batu yang tersusun, bukan kumpulan batu-batu. Saya mau bilang saudara. Saudara ada di KM itu bukan partai politik, saudaraku. Itu membuat saudara benar-benar hidup bertumbuh. Menjadi batu yang tersusun, menerima pertumbuhannya. Ini benar-benar saudaraku. Nggak main-main saudaraku. Rohani kita perlu dibangun supaya kita menjadi battle. Bukan hanya tumpukan batu. Cerita ini Abraham akhirnya berketurunan. Sampai muncul Israel. Dia bukan orang Israel. Israel lahir dari dia. Wah. Namun tidak ada selalu gerbang yang terbuka jika kita tidak selaras dengan Tuhan. Begitulah kadang-kadang saya dan saudara, kita jatuh dan bangun. Dalam perjalanan ini saudara dan saya tidak pernah berhenti dari dibentuk. Gak pernah berhenti dari situ. Ratusan tahun kemudian,
Tuhan bawa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sempat jadi budak 400 tahun lebih. Tapi Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham. Tuhan bawa mereka keluar. Di satu bukit yang bernama Horeb. Sudah jadi satu bangsa yang begitu besar. Tuhan menampakkan kemuliaannya seperti kepada Abraham. Dan mereka begitu takut sekali. Di gunung itulah, dalam menyatakan kemuliaan Tuhan bilang buat Musa, buatlah tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Tuhan suruh Musa bangun tabernakel. Wah, tabernakel dibuat bukan untuk tujuan agama, namun supaya Allah bisa diam bersama-sama dengan kita. Kalau selama ini kita cuma batu, sekalipun bagus, kalau itu bukan rumah, Allah nggak diam dengan kita. Allah nggak diam dengan kita. Maka itu gereja, saya mau bilang buat saudara, harus menjadi epicentrum. Epicentrum itu pusat gempa. Secara rohani kita perlu menjadi tempatnya kegerakan, menjadi gempa secara rohani di kota ini. Orang mau bertanya, adakah kuasa yang bisa mengatasi semua masalah di dunia ini? Gereja harusnya bisa menjawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena belum jadi gereja, masih batu aja semuanya. Masih batu semuanya. Wow. Mazmur 19 ayat 2. Di langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 3. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ayat 4. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar karena Tuhan terlalu kecil. Gak ada yang tahu kita. Tapi lihat ayat 5. Gemahnya terpancar sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Wow, luar biasa. Kalau surga terbuka bagi kamu. Judul saya hari ini, surga terbuka. Menjaga surga tetap terbuka. Kalau surga terbuka bagi kamu, sekalipun kita cuma di kota kecil, namun pengaruhnya akan sampai di mana-mana. Jika kamu menjadi rumah Allah, surga terbuka buat kamu. Surga terbuka buat kamu. 2 kali Tuhan memanggil Simon dengan nama Petrus. Rock, Petra. Petrus nggak ngerti. Tahu Tuhan bilang, di atas kamu, aku membangun gerejaku. Rumahku. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Saya mau kasih tahu, gereja yang punya kunci adalah gereja yang dewasa. Kamu tidak perlu ketok-ketok surga, kamu sudah punya kuncinya. Punya kunci artinya kamu punya akses. Kunci adalah tanda persetujuan Allah. Lihat. Tuhan tidak tunggu kamu jadi sarjana. Tuhan tunggu kamu mau jadi rumahnya apa enggak. Tuhan nggak tunggu kamu harus sampai di level up. Hari ini kamu mau nggak jadi rumah Allah. Kamu dapat kunci. Artinya kamu mendapat persetujuan Allah. Ratusan tahun kemudian Abraham sudah mati. Keturunannya mengalami apa yang Abraham alami. Kejadian 28 ayat 11. Sampai dengan ayat 17 kita akan lihat. Di sini bukan lagi Abraham, dia udah mati. Dikatakan sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Yang mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Dia alamin apa yang kakeknya buat. Dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Wow. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya.
Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Woi saudara, seperti dirayu sama Tuhan kalau saudara lihat ayat ini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata dia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara tahu ini di mana? Ini tempat di mana dulu Abraham bangun mesbah di situ. Kamu sudah nggak ada, tapi keturunanmu akan terus mengalaminya. Wow, saya mau kasih ingat 2 hal. Pertama, kenapa kita disebut domba? Ini masalahnya. Mungkin kita sudah nggak mau lagi jadi domba. Dari banyak karakter domba saya pilih 2 hari ini. Pertama, domba, jarak pandangnya. Saya lihat itu domba, jarak pandang domba cuma 7 meter. Domba nggak bisa lihat jauh. Gembala yang lihat jauh. Kamu hebat, kamu kaya, kamu nggak bisa lihat jauh. Saya mau bilang tadi, tipuan iblis sampai orang paling pandai pun tertipu. Salomo paling berhimat pun tertipu. Kenapa? Cuman bisa lihat 7 meter. Tuhan bilang kamu domba, memang kita domba. Jangan mau merasa kamu arsitek hidup ini. Kamu perlu gembala agung yang lihatnya jauh. Itu penting. Yang kedua, domba tidak bisa mikul beban berat. Nah, kamu pikul beban berat. Karena kesalahan sendiri. Kemiskinan itu beban. Berat banget. Domba kalau bulunya terlalu gemuk, dia mati. Nafasnya makin tipis-tipis, dia mati. Apalagi kalau bulunya udah gebuk, terus dia kena hujan, kena air, langsung dia terbanting. Sebab itu domba perlu dicukur. Kenapa bulunya dicukur? Menolong dia demi kelangsungan hidupnya. Lihat bagaimana domba dicukur. Lihat, dia diam, dia taat, nggak berontak. Kalau Tuhan, bagus nggak bulu domba? Bagus, jadi wool, jadi baju. Kalau Tuhan sedang cukur hal-hal yang kelihatannya baik dari hidupmu. Itu demi kelangsungan hidupmu. Lihat itu. Lihat, ini rahasia untuk kamu hidup dan ngalamin favor. Ini perkataan Tuhan buat bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 11 sampai dengan 14. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu dan negeri yang telah diberikannya kepadamu. Ayat 12, haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu. Tuhan bilang harus. Tahukah saudara, ini Taurat belum ada, semua belum ada. Nah, dari juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Semua ya. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu tebus dengan domba. Jadi Tuhan tidak mau keledai, Tuhan mau domba. Nanti saudara lihat ternyata ada pesan profetik di situ. Tahu ke saudara, kita semua ditebus. Siapa domba itu? Yesus. Ini benar-benar. Nah, Yoti cerita sama saya bahwa dia bilang bahwa Yesus itu perpuluhannya Bapa di surga buat kita. Kita ditebus. Lihat ayat 14. Wow, luar biasa. Apabila anak-anakmu bertanya, dia bilang, nanti kalau anak-anakmu tanya, di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Waktu itu istri saya cerita itu sambil dia nangis. Dia bilang gini, kita budak dulu. Kita tidak punya apa-apa.
Dengan kekuatan tangannya dia bawa kita. Pendetanya ini bilang, setiap kali dia potong semua persembahan menomor satukan Tuhan, anaknya protes. Anaknya, Pak, kenapa? Kenapa banyak sekali? Papanya panggil dia, ada banyak yang kamu belum tahu tentang Papa. Papa ditebus. Cuman ada 2 tentang perpuluhan. Kamu kasih kembali Tuhan nomor 1 atau kamu mencuri. Ada banyak isu di luar tentang perpuluhan. Itu gereja pun pakai semua gereja bikin semua. Terserah saudara, saya cuma mau bilang. Hari ini saya mau bilang. Kalau kamu benar-benar mau uji, kasih perpuluhan, tulis namamu, tulis tanggalmu, kamu uji di sini. Kalau kamu gak diberkati, saya kembaliin perpuluhan kamu. Beneran, saya gak bohong. Kasih, tulis benar-benar, semua lengkap. Kalau sampai kamu gak diberkati, saya kembaliin perpuluhan kamu. Saudara lihat, kamu mau keluar dari kemiskinan, bikin Tuhan nomor 1. Yesaya 61, ayat yang ke-9. Ini janji Tuhan. Sudah, lihat di depan, baca sama-sama. Ini buat kamu dan keturunanmu. 3, ya, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Favor tunggu kamu di depan. Favor sedang tuh. Saudara mesti ngalamin. Orang lihat kamu, orang bisa bilang sungguh dia diberkati Tuhan.